referensi atau daftar pustaka. Referensi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar buku yang dikutip oleh penulis atau pengarang atau sebagai referensi bacaan yang mempunyai korelasi dengan tulisan ilmiah yang dibuat. Daftar pustaka merupakan susunan sumber informasi yang umumnya berasal dari sumber tertulis berupa buku-buku, makalah, karangan di koran dan majalah, dan sejenisnya. Pentingnya daftar pustaka. Yang pertama, untuk mentabulasi atau mendaftarkan semua sumber bacaan, baik yang sudah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan. Yang kedua, sebagai penggambaran dari sumber tulisan yang diperoleh pembaca, dapat mengetahui sumber-sumber apa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu. Yang ketiga, sebagai penunjang tentang pengetahuan, pengalaman, bahkan pertanggungjawaban penulisan buku rujukan tersebut. Yang keempat, untuk mengantisipasi tuduhan plagiasi intelektual. Yang kelima, daftar rujukan adalah daftar pustaka atau literatur yang benar-benar dikutip oleh peneliti di dalam laporan penelitiannya. Aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan daftar pustaka yang diambil dari buku. Jika bersumber dari buku, urutannya adalah nama pengarang, diikuti tahun terbit, dan diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring, tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Contoh, Maulana, Ahmad, 2016, Mahir menulis artikel, Surabaya, 2, Pustaka Al-Hakim. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Urutan penulisannya adalah nama penulis ditulis di bagian awal, diikuti tahun yang tercantum pada sampul depan, judul yang ditulis dengan cetak miring, dan diikuti dengan pernyataan tugas akhir, nama kota tempat perguruan tinggi dan nama fakultas, serta nama perguruan tinggi tersebut. Berikut adalah contohnya. Penulisan daftar pustaka dari artikel internet. Urutan penulisannya adalah nama penulis ditulis di bagian awal, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal dicetak miring dengan keterangan dalam kurung online, volume dan nomor, diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut, disertai dengan keterangan kapan diakses oleh peneliti, disertai tanda kurung. Contohnya ialah sebagai berikut. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari koran dan majalah. Urutan penulisannya, nama pengarang, tahun terbit, judul, nama surat kabar, informasi seksi, halaman atau kolom. Contohnya ialah sebagai berikut. Tata cara penyusunan daftar pustaka. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan tanda koma, setelah itu dicantumkan nama depan dan tengah penulis tersebut. Selanjutnya tahun terbit, setelah nama cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai referensi. Selanjutnya judul buku, tuliskan judul buku secara lengkap. Penulisan judul dibuat dengan cetak miring. Setelah itu kota dan nama penerbit, dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Subtopik 2, penulisan kutipan versi body note, endnote, dan footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Yang pertama, tanda ibid digunakan apabila referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya. Tanda objek menandai pengacuan pada karya yang sama seperti yang diacu sebelumnya, tetapi pada halaman lain. Tanda logcheck menunjukkan pengacuan pada halaman yang sama dengan yang diacu sebelumnya, yang mungkin diselang oleh pengacuan pada sumber rujukan lain. Aturan pengutipan catatan kaki di dalamnya harus dicantumkan nama pengarang, nama buku, nomor jilid, nama penerbit, tempat dan tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau berkenaan dengan teks.
Contohnya ialah sebagai berikut, ada buku, majalah, koran, dan ensiklopedia. Yang kedua, body notes dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Aturan pengutipan body note ada dua. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Yang kedua, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Sedangkan endnotes adalah catatan akhir, yakni referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Hubungan dengan daftar pustaka berfungsi sebagai pelengkap footnote, endnote, dan body note. Karena bila seseorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka, dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah tersebut. Subtopik 3, membuat panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Sumber referensi yang akan dikutip dan dimasukkan ke daftar pustaka harus disiapkan terlebih dahulu, diinput dengan cara: yang pertama, klik tab referensi, kemudian pada grup citation and bibliography, klik manage source pada bagian create source. Yang kedua, pilih tab of score sesuai dengan jenis referensi kalian. Saya menggunakan buku, jadi saya pilih book. Kemudian pada bagian author, klik edit untuk memasukkan satu atau beberapa penulis. Yang ketiga, lengkapi data penulis. Kalian bisa menambahkan satu atau lebih penulis dengan menggunakan tombol add. Jika data penulisnya sudah benar, kalian bisa klik tombol OK. Yang keempat, lengkapi judul buku, tahun terbit, kota terbit, dan penerbit sesuai dengan buku referensi masing-masing. Jika data-data referensi sudah masuk dan sudah lengkap, kita bisa mengklik OK. Kita dapat mengulangi langkah tersebut 1-4 untuk menambahkan referensi sebanyak-banyaknya. Yang kelima, yang terakhir, klik close untuk mengakhiri manage source dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Subtopik 4, panduan ringkas membuat referensi otomatis dari Google Cendekia. Yang pertama, caranya ialah buka halaman website Google Scholar. Yang kedua, pada kotak pencarian masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Yang ketiga, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik cite sehingga muncul beberapa style pengutipan. Yang keempat, pilih atau blok item pengutipan pada bagian font cover. Kemudian klik kanan dan pilih copy. Yang kelima, buka halaman naskah yang sedang ditulis. Pada bagian daftar pustaka, tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. Yang terakhir, modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Subtopik 5, membuat panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Mendeley. Langkah-langkahnya ialah: 1. Silahkan install aplikasi seperti biasa, kemudian buka aplikasi Mendeley. Kedua, jika sudah selesai register, buka kembali aplikasi Mendeley, login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Yang ketiga, agar aplikasi Mendeley bisa terhubung ke Microsoft Word, klik menu Tools di aplikasi Mendeley, lalu pilih Install Microsoft Plugin. Sebelum melakukan langkah ini, tutup dulu semua file Microsoft Word yang sedang terbuka agar proses instalasi plugin berjalan dengan lancar. Yang keempat, untuk memasukkan PDF sumber referensi ke Mendeley, pilih Add di dalam Mendeley. Kamu bisa menambahkan per file ataupun secara grup. Pilih file atau grup file yang kamu jadikan referensi. Yang kelima, selanjutnya pastikan informasi isi artikel berupa tipe referensi, nama penulis, judul buku atau artikel, tahun terbitan, dan semacamnya, sesuai antara yang ada di dalam isi artikel dengan yang terbaca di Mendeley, sebelah kanan yang ditandai. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan kutipan.
Selanjutnya ialah pilih gaya penulisan daftar pustaka yang kamu perlukan dengan memilih View Citation Style. Pilih gaya penulisan, sebagai contoh di sini menggunakan gaya penulisan Harvard Reference Format. Yang ketujuh, buka file Word yang akan dibuat citasinya. Klik menu Reference, lalu pilih Style. Sesuai dengan style yang telah diatur di Mendeley, letakkan kursor ke bagian kalimat yang akan diberi kutipan atau citasi. Yang kedelapan, klik Reference pada menu bar, lalu klik Insert Citation. Akan muncul sebuah jendela, ketik pada kolom pencarian sumber yang akan kamu kutip. Jika kesulitan, kamu bisa juga menggunakan cara lain dengan mengklik tombol Go to Mendeley. Lalu, kamu akan diarahkan ke aplikasi Mendeley. Klik file sumber kutipan, kemudian klik Cite pada toolbar. Yang kesembilan, secara otomatis referensi akan muncul sesuai gaya penulisan yang dipilih. Ulangi langkah 1-3 untuk membuat kutipan baru. Yang terakhir, langkah terakhir ialah mencantumkan sumber rujukan di bagian daftar pustaka. Letakkan kursor di bagian daftar pustaka, selanjutnya klik reference pada menu bar, lalu klik Insert Bibliography. Secara otomatis sumber rujukan akan tertulis di bagian daftar pustaka sesuai gaya penulisan yang sudah dipilih. Subtopik 6, membuat panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Langkah-langkahnya ialah: pertama, unduh atau install aplikasi Zotero. Selanjutnya, masukkan referensi ke dalam Zotero. Langkah berikutnya ialah masukkan referensi tulisan kamu ke dalam Zotero. Berikut akan diuraikan 3 cara untuk melakukan hal tersebut. Cara manualnya ialah silahkan pembaca klik tanda plus yang terletak pada bagian atas jendela Zotero. Lalu pilih jenis referensi yang ingin dimasukkan, buku, bab buku, jurnal, dan lain sebagainya. Akan muncul sebuah referensi baru di kolom tengah. Selanjutnya, lengkapi detail referensi tersebut dengan cara mengisi identitasnya di kolom kanan. Judul, penulis, volume, penerbit, dan lain-lain. Tidak perlu semua diisi. Isi sesuai data yang Anda miliki. Selanjutnya, cara otomatis. Cara ini merupakan salah satu keunggulan Zotero. Silahkan cari referensi yang diinginkan melalui internet dengan browser Firefox. Bila address bar alamat internet tersebut mengandung logo Zotero, berarti referensi tersebut dapat disimpan langsung ke dalam Zotero. Klik logo tersebut. Selanjutnya, masukkan identifier atau nomor pengenal referensi. Syaratnya, kamu harus mengetahui terlebih dahulu nomor pengenal ISBN atau PUT/MOD ID. Referensi yang ingin dimasukkan, kamu bisa mencarinya melalui mesin pencari Google. Yang kesembilan, jika sudah didapatkan, klik tombol seperti tongkat yang terletak pada bagian atas jendela Zotero. Lalu masukkan nomor pengenal referensi, tekan enter. Jika Zotero dapat mendeteksinya, referensi tersebut akan dimasukkan secara otomatis ke dalam Zotero. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.